Pernahkah engkau duduk di malam hari termenung sendiri di antara sunyi, lalu berkata dalam hati, "Aku capek, aku malu, aku sudah berkali-kali janji tak akan mengulanginya, tapi ternyata aku tetap jatuh di tempat yang sama." Air mata mungkin sudah kering, doa-doa mungkin sudah terucap berulang kali. Namun hati ini masih sering tergelincir. Kadang kita ingin menyerah, merasa tidak pantas lagi untuk memohon ampun. Kita takut kalau Allah sudah muak dengan kita. Takut kalau dosa yang berulang ini sudah menutup seluruh pintu ampunan. Tapi tahukah engkau bahwa rasa takut seperti itu justru tanda bahwa hatimu masih hidup? Karena hati yang mati tidak lagi menyesal. Hati yang mati tidak lagi menangis karena dosa. Dan justru ketika engkau masih merasa bersalah, ketika engkau masih ingin berubah, di sanalah Allah sedang memanggilmu untuk kembali. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini seakan seperti surat cinta dari langit untuk hamba yang jatuh berkali-kali. Bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang terjatuh dan menyesal. Bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk kita yang cacat oleh dosa, tapi masih punya niat untuk pulang. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah hanya karena dosa yang berulang, sebab setan sangat senang jika engkau berhenti memohon ampun." Lihatlah, bahkan para ulama memahami bahwa dosa bukanlah akhir dari segalanya. Yang membuat seseorang hancur bukan dosanya, tapi rasa putus asa setelah berbuat dosa. Bayangkan begini, seorang anak kecil bermain lalu jatuh. Ia menangis dan berlari ke pelukan ibunya. Ibunya tidak marah. Ia hanya menghapus air matanya dan berkata, "Tidak apa-apa nak, hati-hati lain kali." Namun beberapa hari kemudian anak itu jatuh lagi di tempat yang sama. Apakah ibunya lantas membenci anaknya? Tidak. Ia tetap menolong, tetap memeluk, tetap membersihkan luka itu. Begitulah Allah dengan kita. Kita jatuh dalam dosa, menyesal, lalu jatuh lagi. Tapi Allah tidak pernah berkata, "Aku tidak mau lagi menerima taubatmu." Tidak. Allah tidak seperti manusia. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, seorang hamba telah berbuat dosa lalu berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku." Maka Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumi karenanya, maka aku ampuni dosanya." Kemudian hamba itu kembali berbuat dosa, lalu memohon ampun lagi dan Allah kembali mengampuninya. Dan hal ini terus berulang sampai Allah berfirman, "Lakukanlah apa yang kau kehendaki, aku telah mengampunimu." Subhanallah. Hadis ini bukan berarti Allah menyuruh kita terus berbuat dosa, tidak. Tapi ia menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Selama hati kita masih menyesal dan kembali kepadanya, selama engkau tidak berhenti mengetuk pintu itu tidak akan tertutup. Namun, terkadang rasa bersalah yang berat membuat kita menjauh dari Allah. Kita merasa kotor, tidak layak, dan malu untuk kembali. Padahal itulah tipu daya setan yang paling halus. Setan tidak hanya menggoda untuk berbuat maksiat, tapi juga membuat kita malu untuk bertaubat. Ia tahu bahwa ketika seseorang berhenti memohon ampun, maka ia sudah menang. Maka jangan biarkan setan membuatmu menjauh dari satu-satunya tempat pulang. Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang dikenal lembut hatinya, pernah berkata, seorang mukmin itu tidak akan tenang dengan dosanya. Ia selalu menganggap dosanya seperti gunung besar yang siap menimpanya. Sedangkan orang yang munafik menganggap dosanya hanya seperti lalat yang hinggap di hidung, lalu ia usir begitu saja. Jika hatimu masih takut, jika hatimu masih bergetar saat mendengar ayat tentang taubat, maka yakinlah Allah masih memanggilmu. Karena hati yang masih menangis adalah hati yang belum mati. Bayangkan di setiap malam, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan menyeru, seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Apakah ada orang yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya? Apakah ada orang yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya?" Kalimat itu Allah ucapkan setiap malam. Dan engkau tahu, Allah tidak pernah bosan menunggu kita. Kitalah yang sering tidak datang. Allah tidak menutup pintu ampunan, tapi kitalah yang menutup hati kita dengan rasa malu yang salah arah. Lalu mungkin engkau bertanya dalam hati, "Tapi aku sudah terlalu kotor. Aku sudah terlalu banyak dosa.
Aku sudah terlalu sering ingkar janji. Wahai saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Kalau Allah hanya menerima orang yang tidak berdosa, maka siapa yang akan datang kepadanya? Bukankah semua manusia punya salah? Nabi Muhammad bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi bukan soal seberapa sering engkau jatuh, tapi seberapa sering engkau bangkit untuk kembali kepada Allah. Taubat bukanlah bukti bahwa engkau gagal, tapi bukti bahwa engkau masih punya harapan. Karena orang yang sudah putus asa tidak akan pernah lagi mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Lihatlah langit malam, di sana ada ribuan bintang. Sebagian redup, sebagian terang, tapi semua bersinar di tempatnya." Begitulah manusia. Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk, tapi semuanya masih punya cahaya iman. Sekecil apapun itu, jika ia masih percaya pada kasih Allah. Dan kalau hari ini engkau mendengarkan renungan ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengingatkanmu dengan lembut. Wahai hambaku, jangan menyerah. Aku masih menunggumu pulang. Jadi jangan berhenti mengetuk pintu taubat meski engkau sudah mengetuknya 1000 kali. Sebab setiap ketukan adalah tanda bahwa engkau masih hidup dalam iman. Dan setiap air mata penyesalanmu adalah saksi bahwa hatimu belum mati. Karena Allah itu bukan hanya Maha Pengampun, tapi juga Maha menyayangi hambanya yang berusaha kembali. Jika engkau berbuat dosa 1000 kali, maka bertaubatlah 1001 kali. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering engkau jatuh yang menentukan akhir hidupmu, tapi apakah engkau masih mau berdiri untuk kembali kepada Allah. Kadang kita berpikir, untuk diterima oleh Allah kita harus sempurna dulu. Padahal justru karena ketidaksempurnaan itulah Allah membuka pintu taubat. Allah tidak menunggu hamba yang bersih untuk datang. Allah justru menunggu hamba yang kotor untuk kembali. Bayangkan setiap kali engkau jatuh dalam maksiat, malaikat mencatat dosamu. Tapi begitu engkau menyesal, menangis dan beristighfar, maka catatan itu bisa dihapus oleh Allah seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Bukankah itu luar biasa? Dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah betapa lembutnya Allah. Tidak hanya menghapus dosa, tapi menggantinya menjadi pahala. Bayangkan, dosa yang dulu membuatmu malu, suatu hari bisa menjadi sebab kau masuk surga, jika engkau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menulis, kadang dosa membuat seseorang lebih dekat kepada Allah daripada amal kebaikan, karena dari dosa itu lahir rasa rendah diri, tangisan, dan kejujuran hati. Jadi jangan pernah meremehkan penyesalan. Kadang tangisan di tengah malam lebih tinggi nilainya daripada 1000 sujud tanpa hati. Tapi, banyak orang bertanya, bagaimana caranya agar taubatku diterima? Para ulama menjelaskan taubat yang diterima oleh Allah disebut taubat nasuha. Taubat yang benar-benar tulus. Allah menyebutnya dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Taubat nasuha punya 3 syarat utama yang dijelaskan oleh para ulama, tuh menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa yang dilakukan. Artinya hatimu betul-betul merasa sedih karena telah melanggar perintah Allah. Rasa bersalah ini bukan karena ketahuan manusia, tapi karena engkau sadar telah mengecewakan Tuhanmu. 2. Berhenti dari dosa itu seketika, tidak menunda. Tidak berkata, nanti saja kalau sudah tua, atau aku akan berhenti kalau sudah siap. Karena siapa yang bisa menjamin umurmu sampai esok hari? Berhenti adalah bukti bahwa penyesalanmu nyata. Berjanji tidak mengulanginya lagi. Meski manusia bisa jatuh lagi, tapi janji ini adalah tekad yang menandakan kesungguhan. Allah melihat niat, bukan hanya hasil. Selama engkau masih berusaha menjaga diri, Allah akan menolongmu. Dan jika dosa itu berkaitan dengan manusia, seperti mengambil hak orang lain, menyakiti, atau menzalimi, maka syarat keempat ditambahkan, mengembalikan hak atau meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Namun jangan salah paham, taubat bukan berarti engkau harus langsung sempurna. Kadang jalan menuju perbaikan itu panjang, penuh jatuh bangun. Ada orang yang bertaubat hari ini lalu besok tergoda lagi, lalu menyesal, lalu taubat lagi. Selama ia tidak menikmati dosa itu dan terus berjuang melawannya,
maka ia masih dalam proses menuju Allah. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Bayangkan seseorang di tengah padang pasir kehilangan satu-satunya sumber kehidupan, untanya. Ia pasrah menunggu mati, tapi tiba-tiba unta itu kembali sendiri. Begitulah perasaan Allah ketika seorang hamba yang tersesat akhirnya kembali kepadanya. Jadi jangan biarkan setan berbisik, kau tidak pantas taubat, dosamu terlalu banyak. Itu bohong, kau pantas justru karena kau sadar salah. Kadang rasa bersalah yang engkau bawa itu bukan hukuman tapi panggilan. Allah sedang mengetuk hatimu pelan-pelan agar engkau pulang. Buktinya engkau mendengarkan renungan ini hari ini. Buktinya hatimu tergerak ingin berubah. Buktinya engkau ingin tahu apakah Allah masih mau menerima taubatmu. Dan jawabannya, ya. Selama napasmu masih bergerak, selama hatimu masih menyesal, pintu itu belum tertutup. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Itu artinya, setiap detik selama kita masih hidup, kesempatan masih terbuka. Bahkan di detik terakhir kehidupan pun, bila seseorang benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, maka ampunan itu bisa datang. Tetapi, jangan menunda taubat hanya karena tahu Allah Maha Pengampun, karena menunda taubat juga termasuk bentuk kesombongan halus. Engkau tidak tahu kapan ajal datang, dan tidak ada jaminan bahwa hatimu akan tetap lembut di esok hari. Berapa banyak orang yang dulu rajin menangis dalam taubat, lalu hatinya mengeras lagi karena dosa yang terus ditunda-tunda. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi terus berkata, nanti, hingga malaikat maut lebih cepat datang daripada kesempatannya untuk berubah. Hasan al-Basri pernah menasihati muridnya, taubat itu bukan dengan lisan yang berkata, aku bertaubat. Taubat adalah ketika hatimu menyesal, lidahmu memohon ampun, dan tubuhmu menjauhi dosa. Wahai saudaraku, jika hari ini engkau menangis karena dosa, maka jangan malu. Tangisanmu hari ini mungkin akan menjadi cahaya di kuburmu nanti. Karena setiap air mata yang menetes karena takut kepada Allah, tidak akan sia-sia. Nabi Muhammad bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah, maka menangislah. Bukan karena putus asa tapi karena rindu untuk kembali kepada Allah. Tangisan yang seperti itu bukan kelemahan, itu kekuatan iman yang sejati. Kadang taubat bukan hanya tentang berhenti dari dosa, tapi juga tentang membangun kembali hubungan dengan Allah yang sempat retak. Mulailah dari hal-hal kecil. Salat meski hatimu belum tenang. Baca satu ayat meski belum paham seluruh maknanya. Ucapkan istighfar meski lidahmu masih kaku. Karena setiap langkah kecil menuju Allah akan disambut dengan langkah yang lebih besar darinya. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Lihatlah betapa Allah tidak menuntut kesempurnaan darimu, hanya keinginan untuk melangkah, karena langkah pertama menuju taubat itu sudah cukup untuk mengundang kasih-Nya. Maka jangan biarkan dirimu terjebak dalam masa lalu. Allah tidak menilai siapa kamu dulu, tapi siapa kamu hari ini. Jika hari ini engkau memutuskan untuk bertaubat, maka engkau telah memilih jalan yang paling dicintai Allah. Setiap langkahmu menjauh dari dosa adalah bentuk cinta yang Allah sambut dengan kasih. Dan ketika engkau menatap langit malam dengan mata berkaca, lalu berbisik pelan, ya Allah, aku ingin berubah, maka yakinlah, di langit sana ada Tuhan yang mendengarnya. Dia tidak hanya mendengar, tapi menjawab dengan lembut, aku telah mengampunimu, wahai hambaku. Taubat bukan tentang menjadi suci dalam sekejap, tapi tentang terus berjalan menuju Allah meski dengan langkah terseok. Karena Allah tidak menilai cepatnya perjalananmu, tapi kejujuran hatimu saat melangkah. Tahukah engkau bahwa setiap kali engkau menyesal, menangis, dan berusaha memperbaiki diri, Allah tidak hanya melihat air matamu, tapi juga niat yang tersembunyi di hatimu. Dan ketika taubatmu tulus, perubahan itu tidak hanya terjadi di dunia, tapi juga di langit. Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Kalimat ini bukan sekadar perumpamaan. Ini adalah ungkapan cinta. Bayangkan Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan siapapun, merasa gembira karena seorang hamba yang berdosa kembali kepadanya. Itu artinya engkau berarti baginya. Engkau tidak pernah dianggap sia-sia oleh Tuhanmu. Dan ketika Allah telah menerima taubat seseorang, ada tanda-tanda yang sering muncul, baik dalam hatinya maupun dalam kehidupannya. Mari kita renungkan satu persatu. 1. Hatimu mulai tenang. Setelah lama gelisah sebelum bertaubat, hati sering terasa gelap, gelisah, penuh rasa bersalah. Tidur tidak nyenyak. Doa terasa berat, hidup seolah berjalan tanpa arah. Namun setelah engkau memohon ampun dengan sungguh-sungguh, ada ketenangan halus yang datang pelan-pelan. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tapi ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah tanda pertama. Allah telah meletakkan sakinah, ketenangan di hatimu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketenangan itu bukan karena dunia membaik, tapi karena hatimu kembali mengenal Tuhannya. 2. Engkau mulai menangis tanpa sebab. Saat mengingat Allah sebelum ini, mungkin engkau sering mendengar ayat Al-Quran tanpa rasa apapun, tapi kini, ketika ayat-ayat tentang ampunan Allah dibacakan, dadamu tiba-tiba terasa sesak, matamu panas, dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Itulah tanda bahwa hatimu telah dibersihkan oleh Allah. Tangisan itu bukan kelemahan, tapi tanda cinta. Nabi Muhammad bersabda dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, tidak akan disentuh oleh api neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah. Air matamu adalah saksi cinta antara hamba dan Tuhannya, dan hanya hati yang lembut yang bisa menangis karena takut kehilangan kasih Allah. 3. Dosa yang dulu kau nikmati kini membuatmu tak nyaman. Dulu mungkin dosa itu terasa ringan, bahkan menghibur, tapi kini, saat engkau tergoda untuk mengulanginya, dada terasa sesak, hati menolak, dan ada suara lembut di dalam dirimu yang berkata, jangan, engkau sudah janji untuk berubah. Itulah suara iman yang mulai tumbuh. Ketika dosa yang dulu menyenangkan kini terasa pahit, itu pertanda Allah sedang melindungimu dari jatuh di lubang yang sama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis, tanda diterimanya taubat adalah ketika dosa menjadi sesuatu yang paling engkau takuti untuk kembali kepadanya. Artinya, engkau tidak lagi melihat dosa dengan mata yang sama seperti dulu. Kau melihatnya sebagai api yang membakar ketenanganmu, dan engkau ingin menjauh sejauh mungkin. 4. Engkau lebih dekat dengan kebaikan tanpa dipaksa. Setelah taubat, tiba-tiba engkau ingin memperbaiki salatmu, ingin membaca Al-Quran meski baru 1 halaman, ingin menolong orang lain meski dengan hal kecil. Perubahan itu tidak datang karena dorongan manusia, tapi karena Allah menuntunmu perlahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia jadikan dia mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Maka jika hatimu mulai rindu pada ibadah, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Allah, tanda bahwa Dia sudah mengangkatmu dari masa lalu yang kelam. 5. Allah mulai mengubah jalan hidupmu dengan cara yang aneh. Tapi indah kadang setelah taubat hidupmu justru diuji. Ujian datang dari arah yang tak terduga. Kehilangan, penolakan, kesedihan. Tapi jangan salah paham, bukan karena Allah marah, tapi karena Allah sedang membersihkan jalan hidupmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dalam surat Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka dan berikan kepada mereka ketakwaan. Jadi ketika engkau bertaubat, Allah tidak hanya mengampuni tapi juga mendidik. Ia menata ulang hidupmu agar lebih bersih, agar engkau tidak kembali ke masa lalu. Mungkin engkau kehilangan teman-teman lama yang sering menyeretmu dalam maksiat. Mungkin rezekimu sempat tersendat, tapi percayalah, semua itu bagian dari pembersihan. Allah sedang membuang duri di jalanmu agar engkau bisa berjalan lebih tenang. 6. Allah gantikan luka dengan cahaya dan rezeki yang tak disangka. Pernahkah engkau merasakan, setelah memutuskan untuk bertaubat, tiba-tiba hidup terasa lebih lapang? Bukan hanya soal uang, tapi juga rasa cukup,
Masalah yang dulu berat kini terasa ringan. Hubungan yang retak perlahan membaik, dan hati terasa lebih kuat menghadapi ujian. Itulah janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Dan ketakwaan itu bermula dari taubat yang tulus. Ketika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki seluruh urusanmu di dunia. Kadang perubahan itu tidak langsung terlihat, tapi percayalah, Allah sedang menata hidupmu pelan-pelan. Ia tidak ingin kau berubah dalam sehari, tapi Ia ingin kau bertahan dalam proses itu selamanya. Setiap kali engkau menahan diri dari dosa, satu malaikat mencatat pahala. Setiap kali engkau beristighfar setelah salah, satu hijab antara dirimu dan rahmat Allah terangkat. Dan semakin sering engkau bertaubat, semakin Allah mendekatkanmu pada derajat yang tinggi di sisinya. Penutup bagian 3. Jika hari ini engkau masih takut taubatmu belum diterima, maka lihatlah dirimu. Apakah hatimu lebih lembut daripada dulu? Apakah dosa yang dulu nikmat kini terasa pahit? Apakah engkau lebih sering mengingat Allah daripada dulu? Jika jawabannya iya, maka bergembiralah. Itu tandanya Allah telah mengabulkan doamu tanpa engkau sadari. Taubatmu sudah mulai diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Maka jangan takut lagi. Bukan berapa kali engkau jatuh yang menentukan nasibmu, tapi seberapa dalam engkau ingin kembali kepada Allah. Dan jika hatimu masih bergetar saat mendengar namanya, maka yakinlah, engkau sudah berada di jalan pulang yang benar. Kadang kita berpikir, dosa kita terlalu besar. Kita merasa seperti tak layak masuk surga, bahkan malu untuk berdoa. Tapi ketahuilah, yang lebih besar dari dosa kita hanyalah rahmat Allah. Allah sendiri yang berjanji, dalam surat Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan, bukan hanya dihapus tapi diganti menjadi pahala. Dosa yang dulu membuatmu malu, kelak bisa menjadi alasan Allah memasukkanmu ke surga. Karena dari dosa itu lahirlah penyesalan, air mata dan cinta kepadanya. Begitulah lembutnya kasih Allah. Dia tidak menilai masa lalumu, tapi melihat kemana hatimu melangkah setelah itu. Taubat itu bukan akhir tapi awal. Awal dari kehidupan baru yang lebih tenang, lebih jujur, lebih damai. Awal dari perjalanan cinta antara hamba dan Tuhannya. Karena setiap kali engkau sujud sambil berkata, "Ya Allah, ampuni aku," di saat itu juga Allah mendengarmu. Bahkan sebelum bibirmu selesai mengucap istighfar, rahmatnya sudah turun menyelimuti hatimu. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, hingga matahari terbit dari barat. Setiap hari, setiap malam Allah menunggu. Bukan karena Dia butuh ampunanmu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu. Bayangkan ini, setiap kali engkau beristighfar, malaikat di langit tersenyum. Setiap kali engkau menangis karena dosa, Allah berbangga di hadapan para malaikat dan berkata, "Lihatlah hambaku ini. Ia jatuh dalam dosa, tapi ia tidak menyerah. Ia kembali kepadaku." Dan pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang bertaubat dengan panggilan yang indah. Mereka datang dengan wajah bercahaya, meski dulu hidupnya penuh dosa. Karena mereka menangis di dunia, Allah membuat mereka tersenyum di akhirat. Ingatlah, Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati hancur. Karena justru dari hati yang hancur itulah lahir keikhlasan yang paling murni. Imam Ibnul Qayyim berkata, ketika Allah mencintaimu, Dia tidak akan membiarkanmu tenang dalam maksiat. Dia akan membuat hatimu gelisah hingga engkau kembali kepadanya. Jadi jika selama ini engkau gelisah, merasa bersalah, dan tidak tenang dalam dosa, itu bukan kebetulan. Itu pertanda Allah masih peduli. Itu tanda cinta yang halus tapi nyata. Pernahkah engkau berpikir, mengapa Allah menamakan dirinya At-Tawwab, yang maha penerima taubat? Karena bukan hanya engkau yang kembali kepada Allah, tapi Allah juga kembali kepadamu dengan kasih dan rahmat. Kata taubah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata taba, yang artinya kembali. Jadi ketika engkau bertaubat, engkau kembali kepada Allah,
dan Allah juga kembali kepadamu. Lihatlah betapa indahnya hubungan itu. Dua cinta yang saling menunggu, saling mencari, dan akhirnya bertemu dalam keheningan sujud. Ketika Allah telah menerima taubat seseorang, hidupnya berubah. Ia bukan lagi manusia yang sama. Wajahnya mungkin masih sama, tapi hatinya tidak. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih tenang. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena Allah menuntunnya untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Dulu ia merasa semua beban terlalu berat, sekarang ia tahu bahwa setiap beban adalah jalan pulang menuju kasih Allah. Dulu ia takut pada masa lalu, sekarang ia bersyukur, karena dari masa lalulah ia belajar arti cinta yang sejati. Cinta kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini begitu lembut, ia tidak mengatakan mungkin Allah mengampuni, tapi niscaya Allah mengampuni. Janji yang pasti, janji dari Tuhan yang tidak pernah ingkar, maka jangan pernah berkata, aku sudah terlalu kotor untuk kembali, karena seandainya dosa-dosamu sebesar gunung, ampunan Allah lebih tinggi dari langit. Seandainya dosamu seluas lautan, kasih Allah lebih dalam dari samudera. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu, walau sebanyak apapun. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Itulah janji Allah. Janji yang tidak pernah dibatalkan oleh waktu. Selama engkau masih mau kembali, pintu itu akan selalu terbuka. Dan jika hari ini engkau merasa sendirian dalam proses taubatmu, ingatlah, engkau tidak sendiri. Setiap air mata yang jatuh di sajadah, Allah melihatnya. Setiap bisikan istighfar di tengah malam, Allah mendengarnya. Dan setiap langkah kecilmu menjauh dari dosa, Allah membalasnya dengan cinta yang tak terhingga. Jangan pedulikan masa lalumu, karena surga tidak menilai siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling tulus kembali kepada Tuhannya. Penutup akhir, wahai jiwa yang lelah oleh dosa, berhentilah menghukum dirimu sendiri. Allah tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya ingin kejujuranmu. Datanglah kepadanya dengan hati yang rapuh, karena justru hati yang retak itulah yang paling pantas untuk disembuhkan oleh kasih Allah. Dan bila suatu hari nanti engkau tergelincir lagi, jangan takut. Bangkitlah kembali, menangislah lagi dan katakan, ya Allah, aku kembali. Aku salah lagi, tapi aku tak ingin jauh darimu. Karena taubat sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak pernah berhenti untuk kembali. Allah mencintai mereka yang datang kepadanya meski 1000 kali jatuh, selama mereka datang dengan hati yang masih ingin dicintai. Pesan terakhir untuk kamu. Jika hatimu tersentuh oleh renungan ini, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Berdoalah malam ini, katakan pada Allah bahwa kau ingin kembali, apapun keadaanmu, dan tulislah di kolom komentar, aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Karena doa yang diucap bersama-sama akan naik ke langit sebagai saksi cinta kita kepada Tuhan yang Maha Pengampun.